dia negaranya. Ya, kalau tidak diisi dengan orang-orang yang tidak amanah, kalau tidak diisi dengan orang-orang yang mengamalkan agama dengan sempurna, ya kan seperti itu, rusak semuanya. Ya, paham ya? Kalau sudah seperti ini kan berarti kita harus banyak bersyukur. Lalu ketika habis takbir yang dijalankan apa? Kita ruku. Ruku itu kalau digambar seperti apa? Orang ruku seperti gambaran lambang angin. Betul. Ya. Angin itulah menggambarkan kekuasaan Tuhan yang mampu memproses manusia dari kecil menjadi besar, dari muda menjadi tua. Hakikatnya kita tidak kekal abadi. Berarti yang kekal abadi siapa? Tuhan. Kalau mau ikut kekal harus mempanakan melepas keakuan, berarti kembalilah ke inti hakikat diri kita sebagai rohani Nur Muhammad dari Allah, harus kembali kepada Allah. Kalau tidak mengesahkan, kalau sudah tua mati, hancur lebur badan kita. Mau hancur lebur? Nggak mau, nggak ada yang mau. Maunya selamat utuh, husnul khotimah. Ya. Jalannya seperti apa? Mengesahkan diri dengan sholatul daim, mengembalikan sifat Tuhan dengan mematikan diri secara maknawiyah. Ya. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu seperti ini, kita mulai detik ini harus siap-siap, hati-hati. Setiap perbuatan kita, ucapan kita, tindak tanduk kita, amaliyah kita, perbanyak yang baik-baik. Ya, seperti itu. Sehabis ruku, pastinya kita betul. Sujud itu dahi atau kepala manusia yang letaknya paling tinggi, akhirnya kita kembalikan ke anasir semula manusia, kita tempelkan ke tanah. Artinya apa? Kita harus berserah diri totalitas kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, karena sewaktu-waktu Tuhan akan mematikan kita. Karena yang berkuasa menghidupkan dan mematikan manusia itu ya Tuhan. Oleh sebab itu, sujud ini mewakili anasir air yang selalu mengalir di tempat yang lebih. Kalau sudah kenal diri, sifat murid harus rendah hati. Sujud toh sujud. Disuruh sujud susah. Sehari 5 kali nawar masih. Nawar ini. Aduh. Maksudnya apa? Harus tunduk. Tunduklah, tundukkan keakuanmu itu loh. Kamu tuh ndak hidup. Kamu tuh loh mati. Dihidupkan ndak mau nurut sama Tuhan. Ya. Belajar makrifat ndak mau sholat, wah ini terlipat ini. Ajarannya sesat. Tuh. Dalam keseharian rendahkan hatimu. Jadilah orang yang tawadu. Enak nanti hidup. Ya toh? Sombong mau apa sombong? Yang disombongkan apa? Manusia belum ada yang melebihi Korun. Korun aja ditenggelam. Betul lah. Nah, ini baru beli motor, kenapa diganti? Ngereng.
Tetangga punya anak kecil tidak pikir perasaan orang. Ya, apa kayak gitu tuh? Ya dirubah. Iya, dirubah. Banyak bersyukur ya. Masih bisa berjalan bersyukur, yang nggak bisa berjalan banyak, yang nggak bisa berjalan bersyukur masih hidup, yang sudah di tanah minta dihidupkan untuk nambah apa? Nambah amal kebaikan. Oleh sebab itu mulai detik ini perbanyak amal kebaikan. Ya, ketemu paku di jalan, sempatkan berhenti, buang. Jangan kita cuek. Ada batu tajam, berhenti walaupun kita naik kendaraan, singkirkan. Kita tidak tahu amal kita yang diterima yang mana. Yang sebanyak kan tidak ada yang terima. Giliran yang kita ngomong paku di jalan kita ikhlas, itu yang diterima Allah ridha surga. Alhamdulillah. Jangan meremehkan yang kecil-kecil. Ya, karena yang ditakutkan yang besar kita masih minta imbalan. Paham ya? Sekecil apapun lakukan. Karena tidak dilihat dari besar atau kecilnya, dilihat dari keikhlasan hati kita. Ya. Setelah sujud, yang terakhir duduk di antara. Ya, kalau sudah duduk ini mewakili kamal sempurna. Sudah disaksikan semua sifat Tuhan. Ya, mewakili anasir tanah, maka digambarkan kalau duduk itu ibadahnya gunung. Gunung tuh duduk aja diem, nggak ada pindah-pindah. Ada gunung tuh berpindah ada. Nah, seperti itu. Kalau sudah duduk, murid harus tahu pelajarannya. Oh, sebetulnya bahwa kita ini kan tiada. Diadakan karena Allah menzohirkan sifat di dalam diri kita. Berarti yang kuasa mengadakan dan meniadakan itu Tuhan. Di sini murid harus banyak bersyukur. Betul. Ya. Jadi setelah memahami semua pelajaran di sholat, setelah kita selesai menjalankan kewajiban sholat 5 waktu, harus diamalkan di dalam keseharian. Itu yang penting. Itu seperti itu ya. Karena percuma, kebanyakan kitab tidak ada prakteknya, nihil. Ya. Jadi mungkin sementara kajian hari ini kami cukupkan sampai di sini. Semoga murid bisa hijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara istiqomah. Semoga kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diistiqomahkan di perguruan kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keberkahan Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah memberikan keberkahan derajat kepada murid-murid perguruan. Amin, amin, alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua.